Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya mau melanjutkan tentang room tour ke kolam-kolam saya ini. Saya mau menjelaskan detail spesifikasi semua kolam yang ada di sini. Video ini melanjutkan dari video sebelumnya, dimana di video sebelumnya saya sudah membahas detail tentang kolam utama yang ada di sana beserta kolam-kolam kecil yang ada di sampingnya. Kemudian saya juga sudah membahas tentang filterisasinya, kemudian peralatan mesin pompa dan aeratornya juga. Dan hari ini saya mau melanjutkan untuk membahas keempat kolam penampungan ini. Tapi sebelum saya membahas keempat kolam penampungan ini, saya mau menjawab pertanyaan teman-teman dari video sebelumnya, yaitu berapa kapasitas tebar ikan nila untuk di kolam utama, kemudian berapa ketinggian tanggul pada kolam utama itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung turun ke kolam aja. Saya mau menunjukkan tanggulnya dulu ya teman-teman. Kita lihat secara dekat. Untuk pertanyaan berapa ketinggian tanggul kolamnya, untuk tanggul kolamnya ini ya teman-teman, ini dari lantai ini sampai ke atas ini itu sekitar 35 cm teman-teman. Jadi ini sekitar 35 cm. Kalau dulu waktu pembuatan kolam ini kita cuma menggali tanahnya itu sekitar 1 meter aja. Jadi untuk kedalaman kolam ini sekitar 1,3 meter atau 130 cm ya teman-teman. Kemudian untuk space permukaan air kolam sampai ke batas dinding atas ini sekitar 10 cm ya teman-teman. Jadi ini untuk ketinggian airnya atau kedalaman airnya itu sekitar 120 cm teman-teman. Ditambah ini sekitar 10 cm jadinya 130 cm. Kemudian berapa kapasitas tebar ikan nila untuk di kolam utama ini, khususnya untuk pembesaran ya teman-teman. Jadi saya sudah pernah mencoba beberapa kali tebar 1000 ekor, tebar 2000 ekor, dan tebar 3000 ekor. Jadi untuk kapasitas kolam sistem ras itu biasanya tebar bibitnya itu sekitar 100 ekor per meter kubik teman-teman. Jadi karena kolam ini panjangnya 6 meter, kemudian lebarnya 5 meter dan kedalamannya 1,3 meter atau 120 meter untuk airnya saja. Kemudian ini dipotong karena ini filternya berada di dalam kolam. Jadi kolam ini jumlah airnya itu sekitar 30 meter kubik ya teman-teman. Kalau misal kita mau tebar 100 ekor per meter kubik, berarti kolam utama ini bisa kita tebar sebanyak 3000 ekor ikan nila ya teman-teman. Tapi berdasarkan pengalaman saya, karena saya sudah mencoba berkali-kali, kalau misal ini ditebar 3000 ekor itu pertumbuhannya agak lambat. Itu disebabkan karena mesin aerator dan mesin pompanya kurang kencang teman-teman. Jadi seperti di video sebelumnya yang sudah saya sebutkan bahwa kolam saya ini saya menggunakan mesin aerator Resun LP100, kemudian mesin pompanya Sunsun JTP 9000 atau 9000 liter per jam ya teman-teman. Jadi kalau misal kolam ini ditebar 1000 ekor itu pertumbuhan ikan nilanya jauh lebih cepat dibanding ditebar 3000 ekor. Dan di sini saya mengambil tengah-tengah, yaitu biasanya saya tebar 2000 ekor teman-teman. Kalau saya tebar 2000 ekor ke kolam ini, berarti per meter kubiknya itu hanya berisi ikan sebanyak kurang lebih 65 sampai 66 ekor saja teman-teman. Dan itu pertumbuhannya standar, bisa dianggap cepat, tapi lebih cepat lagi kalau misal kita tebar sebanyak 1000 ekor. Tapi kalau kita cuma tebar 1000 ekor ya itu nanggung ya teman-teman. Kita sudah susah payah membuat kolam beton dengan biaya yang lumayan. Kalau kita cuma tebar 1000 ekor ya agak sayang sepertinya. Jadi di sini biasanya saya tebar 2000 ekor dengan target panen itu sekilo isi 4 ekor atau dengan bobot per ekornya itu 250 gram. Itu bisa mendapatkan ikan sebanyak 500 kg teman-teman. Itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan karena tebar bibitnya saya mulai dari ukuran 3 jari atau bibit yang sudah berumur 3 bulan teman-teman. Dengan catatan bibit dari bibit saya sendiri dengan bibit pilihan yang berkualitas tentunya. Nah oke, untuk pertanyaan dari teman-teman di video sebelumnya ini sudah terjawab. Sekarang saya mau lanjut untuk room tour ke kolam penampungan atas ini teman-teman. Untuk saat ini kolam penampungan ini berisi ikan konsumsi, bibit, kemudian indukan, dan di sana juga ada bibit teman-teman. Jadi rencana pembangunan kolam saya ini, untuk kolam utama saya gunakan untuk kolam pembesaran, kemudian setelah panen
ikan itu saya sortir berdasarkan sesuai ukuran, yang besar, yang sedang, yang kecil, dan yang lebih kecil lagi itu sudah tersusun di sini ya teman-teman. Kemudian untuk di kolam sebelah sana itu saya gunakan sebagai kolam pemijahan indukan. Tapi untuk saat ini kolam yang untuk pemijahan sedang diisi air baru dari air gunung. Kemudian kolam utama sedang kosong karena kemarin baru saja kita tambal yang retak-retak, yang bocor, dan semua ikan berada di sini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya mau membahas detail tentang keempat kolam ini. Keempat kolam penampungan ini saya desain dengan mengikuti desain kolam sistem air deras yang ada di Subang. Teman-teman bisa menyaksikan videonya Mas Agung Official, di mana beliau sering membuat konten di kolam-kolam air deras yang ada di Subang teman-teman. Jadi keempat kolam ini saya terinspirasi dari kolam-kolam yang ada di Subang dengan kolam sistem air deras. Tapi karena di daerah saya ini sumber airnya sangat kurang, jadi saya membuat kolam sistem ras dengan desain kolam air deras, kemudian juga disuplai dengan air gunung. Jadi untuk hasilnya mungkin bisa 11-12 ya teman-teman, karena di sini saya juga menggunakan aerator sebagai penyuplai oksigen yang ada di kolam ini karena air derasnya tidak ada. Kolam ini saya desain sendiri dengan ukuran untuk panjangnya setiap kolamnya nih ya teman-teman, karena keempat kolam ini ukurannya sama persis. Jadi panjangnya 3 meter, kemudian lebarnya 1,5 meter, dan kedalamannya itu 1 meter teman-teman. Kolam penampungan ini saya buat untuk menampung ikan hasil panen dari kolam utama, karena rencana saya itu menjual ikan setiap hari dari ikan hasil produksi sendiri teman-teman. Kalau kita membuat kolam dengan ukuran minimalis seperti ini itu bisa kita kerjakan sendiri untuk penjualannya. Kemudian untuk menguras air dan mengisi air itu bisa sangat cepat dibanding kolam utama yang ukurannya lebih besar teman-teman. Kemudian untuk kapasitas air pada kolam penampungan ini, per kolamnya itu sekitar, karena panjangnya 3 meter, kemudian lebarnya 1,5 meter, kedalaman 1 meter, itu kurang lebih jumlah debit airnya itu sebanyak 4,5 meter kubik ya teman-teman. Ini kolam ini bisa kita gunakan sebagai kolam pemijahan juga, bisa kita gunakan sebagai kolam pembesaran, bisa kita gunakan sebagai kolam pendederan bibit, kemudian juga bisa kita gunakan sebagai kolam penampungan ikan saja karena untuk penjualan teman-teman. Kemudian untuk mesin aerator dan mesin pompanya pada keempat kolam ini tuh bergantian dengan mesin yang ada di bawah sana teman-teman. Jadi untuk mesin-mesinnya, mesin aerator dan mesin pompanya itu ikut dengan kolam utama yang ada di bawah. Nah, ini jalur pipanya ya teman-teman. Ini jalur pompa dengan menggunakan pipa ukuran 1,5 in, karena mesin pompa airnya itu outputnya 1,5 in. Jadi saya sesuaikan. Kemudian untuk distribusi aeratornya, aerasinya ini menggunakan pipa ukuran 1/2 in teman-teman. Nah, di sini juga ada saluran pipa dari air gunung. Untuk ini air gunung, kemudian ini untuk air dari pompa kolam utama. Kemudian yang di bawah ini aerasi dari mesin aerator. Ini setiap kolam saya kasih 1 jalur, dan di sini saya pasang stop kran untuk mengatur besar kecilnya aerator atau aerasi sesuai yang kita butuhkan ya teman-teman. Harus disesuaikan dengan jumlah ikan yang ada di dalamnya supaya ikan tidak kekurangan oksigen. Untuk saat ini untuk pipa dari mesin pompa kolam utama ini tidak saya jalankan, karena untuk saat ini karena sudah musim penghujan, air gunungnya sudah mengalir nih teman-teman. Nah, dan untuk mesin pompanya saya fokuskan untuk kolam utama saja. Kemudian keempat kolam penampungan ini bisa kita gunakan menjadi sistem bioflok juga bisa. Kemudian sistem air deras juga bisa kalau memang ada sumber air yang nantinya kita bisa dapat sumber air yang lebih besar. Kemudian yang utama itu saya desain supaya bisa dijadikan kolam sistem ras ya teman-teman. Tapi untuk saat ini sistem kocor, kemudian juga menggunakan aerasi. Untuk hasil airnya, yang penting itu airnya teman-teman. Mau sistem apapun, yang penting itu airnya bagus, berkualitas, ikannya sehat, tidak terserang penyakit, kemudian ikan juga bisa cepat besar. Nah, untuk kolam penampungan ini jalur sirkulasinya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita jalankan pompanya, ini dari kolam utama, dari chamber filter keempat tempat pompa itu kita arahkan ke sini.
ke pipa yang besar ini. Kemudian di setiap kolam itu ada satu lubang ya teman-teman, dimana setiap lubangnya ini kita overloop. Jadi ini ukuran 1,5 in, ini kita overloop ke setengah in supaya aliran airnya itu bisa merata teman-teman. Kemudian untuk di bagian tembok atau dindingnya, untuk di bagian sini ini saya kasih ekstra segini. Ini tujuannya untuk menaruh pancuran atau gerojokannya itu ya teman-teman, supaya terlihat rapi, kemudian jatuhnya air itu bisa lebih kencang. Kemudian jalur sirkulasinya, jadi dari sini air masuk atau bisa disebut ini inletnya, kemudian air itu mengarah ke sana teman-teman. Dan di sini ditaruh aerasi, jadi membuat arus airnya tuh menuju ke sini sehingga semua kotoran ikan itu terfokus ke sini teman-teman. Kemudian di bagian paling dasar sana itu ada bottom drain. Bottom drain seperti biasa pada umumnya dan dengan model angsa seperti ini, sehingga di sini kita bisa pasang pipa pengontrol air. Kalau ini saya sebut dengan pipa SLO eksternal teman-teman. Kalau pada kolam sistem ras pada umumnya biasanya itu membolong tembok yang ada di sebelah sini, pipanya ditaruh di sini, kemudian pipa yang ini berdiri di dalam, dan itu menurut saya kurang rapi. Jadi saya membuat desain sendiri seperti ini. Jadi kotoran ikan yang berada di dasar kolam ini yang terfokus ke sini itu keluar bersama air ini teman-teman. Jadi selama di sana ada air masuk, di pipa output ini otomatis bakal mengeluarkan air sambil membawa kotoran ikan yang terfokus di sebelah sini tadi teman-teman ya. Dan pipa ini bisa kita rubah-rubah, bisa kita ganti dengan pipa dengan ukuran yang lebih panjang ataupun yang lebih pendek sesuai kebutuhan kita mau ketinggian airnya seberapa. Seperti contoh di sini ya teman-teman. Ini kan pipanya tinggi, yang di sana pipanya pendek, jadi airnya menyesuaikan ketinggian pipanya teman-teman. Nah oke teman-teman, kemudian di sini saya membuat bak sedimentasi. Bak sedimentasi ini saya buat bertujuan untuk sebagai filter sedimentasi tanpa menggunakan media filter apapun. Jadi ini cuma kosong sebagai penampungan air sebelum air tersebut mengalir ke kolam yang ada di bawah ini teman-teman. Jadi kotoran ikan yang keluar lewat pipa SLO eksternal ini jatuh, kemudian kotorannya mengendap di dasar, dan air yang bersih itu baru masuk ke pipa ini teman-teman. Jadi air sudah bersih masuk ke pipa ini, kemudian baru mengalir ke kolam bawah ini. Kolam bawah ini turun terus dan kembali ke kolam utama. Dari kolam utama masuk ke filter. Dari filter sudah bersih, dipompa lagi menuju ke atas sini teman-teman. Nah ini ya jalurnya, jadi seperti itu. Kemudian untuk media aerasinya saya menggunakan Uniring di sini teman-teman. Jadi saya menggunakan Uniring karena yang murah, kemudian juga awet juga menurut saya. Selama ini belum pernah ganti-ganti, mungkin cukup dibersihkan saja. Sekarang mari kita mengelilingi kolam ini ya teman-teman sambil melihat pemipaannya seperti ini. Jadi biasanya saya ngasih makan ikan tuh dari sebelah sini ya. Ya ini kebetulan ada pakannya juga. Kita bisa sambil ngasih makan ikan teman-teman. Tuh. Ini ikan-ikan konsumsi. Ini sudah siap jual. Dan ini saya jual setiap harinya, jadi ikannya semakin berkurang ya teman-teman. Ini untuk bibit. Ini juga, ini bisa saya besarkan sendiri juga bisa kalau teman-teman mau beli. Kemudian untuk indukan yang saya tampung di sini, oke, banyak banget indukannya. Kemudian ini juga bibit, ukurannya sudah masuk 2-3 jari ini teman-teman. Jadi selain menggunakan pakan pelet, saya juga menggunakan pakan dedaunan seperti ini. Ada daun singkong, daun tales, dan masih banyak lagi. Yuk kita lanjut mengelilingi kolam. Jadi dari samping sini seperti ini. Untuk materialnya ini saya menggunakan bata merah, tapi untuk di bagian bawah atau lantainya ini full cor dengan rangkaian besi ya teman-teman. Jadi supaya lantainya tuh kuat. Nah, jadi kalau misal itu airnya kenceng, di sini terlihat sangat indah karena airnya jatuh, kemudian membuat oksigen lebih bagus, full oksigen pokoknya. Baru air menuju ke kolam utama juga
kualitasnya masih bagus teman-teman. Seperti ini ya. Kemudian untuk membersihkan kotoran yang ada di sini itu bisa kita bersihkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung jumlah ikan yang ada di sini. Karena jumlah ikan itu berpengaruh dengan jumlah pakan. Semakin jumlah pakannya banyak, maka kotorannya juga semakin banyak teman-teman. Sekarang kita room tour ke kolam yang untuk pemejahan sebelah sini. Nah, kalau ini kolam konvensional biasa, tidak ada aerasi ataupun mesin pompa. Di sini murni menggunakan aliran air gunung aja nih teman-teman. Ini biasa saya gunakan untuk pemijahan dan bisa juga untuk pelihara ikan lele ini teman-teman. Jadi kalau kolam sistem air tenang, tidak ada pompa, tidak ada aerasi, ini paling cocok ikan lele ataupun ikan gurami ya, yang tidak memerlukan terlalu banyak oksigen. Kemudian dari sini kita room tour melihat warung kopi teman-teman. Nah, jadi sekarang saya sudah punya warung kopi yang ada di sebelah sana. Tapi karena video ini mungkin sudah panjang, jadi untuk room tour ke warung kopi kita lanjut di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi terima kasih, sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.